Thalib teruji kemampuannya untuk mempertahankan barisan tersisa dan menarik mundur. Lalu kemudian Sayyidina Rasulullah alaihi wasallam menceritakan tentang para panglima yang tadi sudah gugur. Aku bermimpi berjumpa dengan mereka di surga Allah Jalla wa'ala, dan mereka sudah menikmati dengan nikmat-nikmat surga di atas ranjang-ranjang yang dari emas. Lalu kemudian Rasulullah mulai datang ke rumahnya Ja'far ibnu Abi Thalib kepada istrinya Asma bintu Umais radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, satu-satu istri Ja'far. Dan Asma ini ketika kemudian menjaga dinikah oleh Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Kemudian setelah Sayyidina Abi Bakar Siddiq meninggal, Asma lah yang memandikan Sayyidina Abi Bakar Siddiq, Asma bintu Umais. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Ini subhanallah, misalnya Asma bintu Umais ini, wanita yang dinikahi oleh manusia-manusia terbaik. Ja'far, suami pertama, gugur, syahidan. Suami kedua Abu Bakar, nggak perlu lagi disebut Abu Bakar itu siapa. Suami ketiga Ali bin Abi Thalib. Kemudian di masa pernikahannya dengan Ali, wafatlah Asma bintu Umais radhiyallahu taala anha. Ketika Asma bintu Umais menghadapi kesedihannya, ditinggal oleh sang suami Ja'far dan memiliki beberapa anak darinya, Rasulullah mengatakan, tidak ada yang perlu di sini. Aku yang akan menggantikan posisi Ja'far. Aku yang akan menggantikan posisi Ja'far. Karena bagaimanapun Ja'far adalah siapanya Rasulullah, sepupu. Ja'far bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, dan Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, sepupunya Rasulullah, sebagaimana Ali juga sepupunya Nabi. Jadi saudaranya Ali, Ja'far. Kemudian Rasulullah memberikan kabar gembira tentang Ja'far, yang mana Rasulullah melihat Allah gantikan kedua tangannya dengan dua sayap di surga. Makanya Ja'far bin Abi Thalib disebut dengan Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar. Kemudian Rasulullah merintahkan kepada para sahabat, buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far karena mereka sedang menghadapi musibah. Itu semua dilakukan Rasulullah alaihi wasallam sebagai tanggung jawab atas kemudian panglima-panglima yang ditunjuknya dan gugur dalam peperangan. Tentu ini adalah pertemuan pertama kaum muslimin dengan Romawi, dan ini nanti akan terus berlanjut. Yang kemudian pada zaman Umar bin Khattab takluklah Romawi itu. Tapi lihat dari pertemuan pertama zaman Nabi, lanjut zaman Abu Bakar, lanjut zaman Umar. Di zaman Umar lah kemudian kekaisaran Romawi itu runtuh. Yang tersisa hanyalah yang di Istanbul hari ini, pusatnya Konstantinopel. Itu belum. Sampai di masa-masa berikutnya, ya sebagaimana kita kenal di masanya Muhammad Al-Fatih alaihi rahmatullah wa radhiyallahu anhu. Tapi alaihi apa? Makanya Rasulullah alaihi wasallam kemudian menyiapkan di masa berikutnya pasukan yang bisa menghadapi pasukan Romawi. Rasulullah keluar sendiri, dan itu peperangan terakhir, Ghazwatul Tabuk. Allah sebutkan dalam Al-Quran Ghazwatul Usrah, disebutkan di surat Taubah, di akhir ada surat Taubah. Pasukan perang disiapkan kaum muslimin oleh Nabi alaihi wasallam dengan jumlah yang sangat banyak, karena Nabi sudah memiliki pengalaman sebelumnya, yaitu perang Mu'tah. Tapi Allah tidak tetapkan terjadi peperangan. Nabi sudah keluar meninggalkan Madinah, sampai di perbatasan kekuasaan Romawi, ternyata pasukan musuh tidak datang. Akhirnya Rasulullah menunggu beberapa hari. Setelah itu Rasulullah kembali lagi ke Madinah. Dan ini pertemuan yang berikutnya. Lalu nanti di zamannya Abu Bakar, di akhir zamannya Abu Bakar,
Setelah selesai menaklukkan orang yang murtad, kemudian yang tidak menunaikan zakat, nanti ada zaman di mana Abu Bakar mengirimkan pasukan yang dipimpin siapa? Khalid bin Walid. Ya, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Walaupun kemenangan tidak diraih oleh Khalid, karena di saat Khalid sedang berperang, datang surat Abu Bakar meninggal dan digantikan oleh Umar. Dan surat itu juga bersamaan dengan pencopotan Khalid dan digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Kenapa yang dilakukan Umar? Kata Umar, aku tidak ingin kaum muslimin itu bergantung dengan Khalid. Dia menjaga akidah dan keimanan. Jangan sampai asal pemimpinnya Khalid semua langsung merasa aman. Kemenangan itu dari Allah. Khalid hanyalah satu di antara sebabnya. Itu ijtihad, ya, itu pandangan yang dimiliki oleh Umar. Kala itu Abu Bakar memilih Khalid yang layak karena Khalid memiliki pengalaman sebelumnya. Maka Khalid yang paling layak. Tapi Umar memiliki pandangan yang lain. Jangan Khalid, karena kalau Khalid yang terus melanjutkan, kaum muslimin bisa jadi kalah karena kebergantungan mereka bukan lagi kepada Allah, tapi kepada Khalid sebagai panglima. Dan biasa begini, pasukan itu akan sangat berbobot dan sangat memiliki semangat termotivasi kalau siapa panglimanya. Oh, ini panglimanya punya pengalaman panjang dalam perang, mereka pasti akan bangkit semangat. Tapi Umar tidak melihat itu sebagai kunci kemenangan, justru menjadi sumber kekalahan. Sehingga Umar mencopot Khalid digantikan oleh Abu Ubaidah. Dan di sini kita memberi suatu pelajaran berharga. Khalid panglima lalu turun jadi prajurit. Itu tidak mudah. Kalau bukan Islam